Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, kita mulai aja nggih. Untuk persiapan SP2D online SIPD tahun 2026. Kenapa? Karena kita di tahun 2025 kita sudah online, terus kemudian migrasi ke tahun 2026 kita di offline kan lagi SP2D-nya. Kenapa? Karena untuk pembuatan gajinya ya. Karena gaji kemarin kan kita masih pakai manual, pakai Excel. Kalau dari manual dipindah ke SIPD itu nggak bisa kalau sistemnya online karena billing-billingnya kan sudah terbayar ya. Pasti nanti saat pencairan itu nyangkut begitu. Jadi kemarin alhamdulillah SIPD-nya manual, jadi kita bisa bikin SPM gaji Januari yang tadinya dari Excel dipindah ke SIPD-nya lancar ya, tidak ada masalah di SIPD 2026. Dulu rencananya itu eh, akan di-online-kan lagi setelah gaji. Ternyata kita belum siap ya karena belum ada persiapan dan sebagainya di tengah-tengah bulan Januari waktu itu. Ketika mau di-online kan ya udah nunggu gaji Februari aja. Setelah gaji Februari kita online kan gitu kan. Kemarin uh, kesepakatan kita dengan Bank Jateng. Ternyata setelah gaji Februari itu kita ada masalah lagi. Masalah di anggarannya P3K paruh waktu ya, di SIPD-nya kan waktu itu masih belum tersedia, nunggu revisi anggaran, kemudian nunggu pembayaran gaji P3K paruh waktu. Selesai baru nanti dilakukan migrasi ke SP2D online. Gitu ya. Ini karena SP2D P3K paruh waktunya sudah terbayar, jadi sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan janji kita untuk SP2D online-nya mau kita jalankan lagi. Begitu. Kenapa kita harus SP2D online? Nah, ini saya tadi buat slide-nya tadi. Kenapa harus online? Ternyata online itu punya kelebihan ya. Di sini saya paparkan tiga aja kelebihan SIPD online, SP2D online. Yang pertama, data rekening bank dan billing MPN terhubung dengan SIPD. Ya, jadi pencairan nanti lebih cepat, transparan, dan akuntabel karena tidak ada proses secara manual. Jadi nanti ketika menginput data rekanan, itu data rekeningnya sudah divalidasi oleh SIPD ya, termasuk billing-billingnya. Jadi kalau rekeningnya salah, nanti SIPD udah ngasih tahu rekening ini salah, rekening ini tidak ditemukan gitu. Dan juga billingnya kalau salah nanti SIPD nanti akan memberitahu ke kita, ini billingnya tidak aktif atau ini billingnya nilainya beda seperti itu. Jadi datanya itu lebih akuntabel ya, lebih transparan. Terus prosesnya juga lebih cepat karena datanya sudah valid semua. Kemudian yang kedua, kelebihannya, setiap hari SP2D statusnya harus sudah selesai sampai pencairan. Data BKU dan realisasi menjadi real time ya nanti. Kalau sudah online ya. Kalau sekarang kan kadang-kadang mau lihat BKU gitu, ternyata masih ada data SP2D yang belum muncul di BKU. Seperti itu nggak yang dirasakan saat ini? Iya kan ya, karena proses di SP2D-nya itu pencairannya secara manual. Nanti kalau sudah online, pencairannya akan dilakukan oleh BPD untuk pencairan SP2D. Pencairan status transfernya nanti ketika BPD sudah transfer di SIPD statusnya menjadi sudah transfer. Otomatis terhubung dengan sistemnya BPD. Itu kelebihan yang kedua, nanti untuk data BKU dan realisasinya akan menjadi lebih real time ya daripada yang belum online. Kemudian yang ketiga, untuk NTPN potongan pajak akan masuk di BKU. Ya, kalau sudah online transaksi online nanti otomatis data NTPN-nya akan terisi di buku pajak. Ini akan memudahkan saat
rekon pajak nanti karena data NTP-nya sudah terisi ya. Kalau belum online kan datanya NTP-nya masih belum terisi, harus dicari manual, baik itu di CMS maupun di Kortek ya. Jika nanti kita sudah online, ketika sudah pencairan di bank, NTP-nya nanti terisi secara otomatis di SIPD. Ini kelebihannya. Itu 3 aja ya contoh kelebihannya. Ini ya, mengingat-ingat lagi lah ya. Yang pertama, teliti dalam melakukan input data gaji ASN, mulai dari nomor rekening, kode bank, dan nominal ya. Jadi nanti di SIPD-nya, ketika kita sudah online, itu nomor rekening, kode bank, dan nominalnya akan divalidasi oleh sistem SIPD. Ya, kalau kemarin kan saat kita upload data rekening itu tidak perlu dilakukan validasi ya. Habis upload template itu langsung buat SPP. Nanti ketika sudah online itu harus validasi rekening dulu sampai valid semua. Kalau ada salah satu yang belum valid, nanti SPP-nya itu belum bisa dibuat. Seperti itu. Yang kedua, perlu diperhatikan untuk transfer overbooking sesama BPD ya, overbooking itu. Sistem hanya akan memvalidasi nomor rekening. Hati-hati saat menginput nomor rekening di SIPD karena bisa menyebabkan salah transfer. Ini ya, untuk transaksi overbooking sesama BPD, itu sistem hanya akan memvalidasi nomor. Jadi nanti hati-hati ya ketika menginput nomor, pastikan namanya benar. Begitu. Jangan sampai nanti menginput nomor misalnya mau transfer ke A gitu. Ternyata nomor rekeningnya itu yang diinput nomor rekening B. Nanti akan tertransfer ke B. Begitu. Tetap bisa tertransfer ya. Bank hanya memvalidasi nomor. Nomornya aktif ya sudah, bablas gitu. Jadi hati-hati ya, jangan sampai salah transfer. Khususnya untuk transaksi overbooking, transaksi sesama BPD. Berikutnya yang ketiga, nah ini kebalikannya ya. Untuk transaksi clearing, transaksi di luar, ini di luar ya, Bank BPD, sistem akan memvalidasi nomor dan nama rekening. Jadi hati-hati saat menginput nomor dan nama rekening di SIPD karena bisa menyebabkan retur. Kebalikannya kalau clearing itu yang divalidasi nama dan nomornya. Jadi misalnya nomornya benar nih, tapi namanya misalnya Dr. Andes A gitu misalnya ya, yang benar ya. Diinput misalnya nomornya benar, di inputnya Dr. Andes B gitu. Nanti otomatis ini di sistemnya bank akan terretur, tidak jadi transfer. Tadi kalau dia overbooking kan dia akan tertransfer ke sesuai dengan namanya ya. Kalau yang clearing itu nanti akan mental, uangnya balik lagi ke BPD. Jadi perhatikan, termasuk ininya, spasinya. Misalnya harusnya PT ABC gitu tanpa spasi. Ditulis di rekanan di SIPD-nya A, spasi B, spasi C. Itu juga akan terretur nanti. Uangnya mental lagi ke BPD. Ini untuk transaksi clearing. Solusinya gimana? Solusinya untuk namanya itu dites dulu di CMS atau Bima Mobile ya, dites dulu namanya, nomornya sudah benar belum, masih aktif enggak. Kemudian namanya dikopi aja, dikopi kemudian dipindahkan ke daftar rekanan yang di SIPD. Ini ya, untuk transaksi overbooking dan clearing. Jadi overbooking hanya membaca nomornya, kalau clearing membaca nama dan nomor. Kemudian yang keempat, ini yang sering terjadi ya. Untuk rekening Vinet Inaprok agar tidak mengganti daftar rekanan di SIPD sebelum status SP2D-nya di SIPD menjadi sudah transfer. Ini sering kejadian. Misalnya hari ini mau mengajukan CV ABC tadi. Nomor Vinetnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ngerekam ya. Hari ini misalnya ada 2 SP2D. Setelah selesai merekam 1 SPM, Vinetnya itu diedit. Yang kedua ya menjadi 567
penerimanya tetap CV ABC. Jadi nanti di daftar rekanan itu tinggal satu ya, karena yang pertama sudah diedit, tapi SP2D-nya dua. Nanti saat pencairan itu tidak bisa nanti. Nanti daftar rekanan tidak ditemukan gitu saat pencairan SP2D karena sudah diedit. Solusinya gimana? Solusinya kalau dalam satu hari ada CV yang sama dengan kode VNet yang berbeda, direkam aja dua di daftar rekanannya. CV ABC yang pertama nomor VNetnya 12345. Kemudian bikin lagi daftar rekanan baru CV ABC nomor rekennya 456 gitu. Nggak apa-apa seperti itu. Jadi nanti untuk pencairan SP2D-nya lancar. Untuk hari berikutnya, misalnya kita cek di SP2D-nya, udah cair, udah transfer gitu. Kita bisa edit rekanan itu. CV ABC kita edit aja biar tidak terlalu banyak daftar rekanannya di SIPD. Boleh seperti itu. Tapi syaratnya tadi sudah sampai ke pencairan. Kalau belum sampai pencairan, direkam aja nggak apa-apa. Misalnya sehari ada satu CV, ada 5 tagihan inaprok, rekam aja 5-5-nya nggak apa-apa untuk VNet-nya. Biar nanti saat pencairan SP2D lancar ya. Seperti itu. Ini pelajaran dari SP2D online tahun lalu. Berikutnya, nah ini saya ulang lagi ya. Untuk pembuatan daftar rekanan, cek di CMS atau GIBS ya, CMS-nya bendahara, atau juga bisa pakai Bima Mobile. Masukkan nomor rekeningnya, memastikan rekeningnya masih aktif dan namanya sesuai dengan yang tercatat di sistem bank. Jadi jangan diketik manual untuk nomornya, namanya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, untuk billing pajak BPJS dan Taspen. Jadi di SIPD yang divalidasi billingnya itu hanya billing yang bersumber dari MPN ya. MPN itu apa? MPN itu modul penerimaan negara. Modul penerimaan negara itu ada pajak, kemudian non pajak, PNBP istilahnya, pendapatan negara bukan pajak, kemudian ada bea cukai. Ya, kalau di kita pakainya yang pajak dan PNBP. Ya, pajak itu pakai Kortek, yang PNBP kita biasa pakai MPN. TBS ya, Treasury Billing System. Ini aturannya gini. Untuk SPM LS gaji, billing harus masih aktif H+1 setelah tanggal gajian. Penjelasannya gini. Misalnya kita gajian tanggal 1 gitu. Nanti billingnya itu harus aktif sampai dengan tanggal 2. Seperti itu. Jadi kita kasih spare 1 hari. Makanya kemarin gaji diajukan itu 6 hari sebelum gajian karena billing BPJS dan Taspen itu berlakunya 7 hari. Kalau ngitung misalnya 7 hari ya, hari ini plus 7 gitu, H+7 berarti misalnya gajiannya tanggal 1 itu nanti dihitung aja 7 hari sebelum tanggal 1 itu. Oh, jatuhnya misalnya di tanggal 26. Tergantung nanti ya gajiannya di tanggal berapa. Kalau libur tanggal 2 misalnya. Berarti billingnya harus aktif tanggal 3 seperti itu. H+1 untuk billing gaji. Untuk LS non gaji, billingnya harus masih aktif H+3 sejak tanggal SPM. Kenapa begitu? Karena proses untuk penyelesaian SPM ke SP2D maksimal ya 2 hari 2 hari kerja ya. Jadi misalnya tanggal 1 tanggal SPM-nya berarti eh, billingnya itu harus masih aktif di tanggal H+3 tanggal 4 seperti itu. Jadi billing itu dibuat saat pembuatan SPM ya. Saat SPP-nya sudah oke, sudah siap mau diajukan SPM-nya, baru dibuatkan billingnya, biar nanti masa aktifnya masih lama.
berikutnya, tadi ya sudah dijelaskan di depan ya. Untuk running SIPD online, SP2D online maksudnya dijadwalkan hari Senin tanggal 9 Februari 2026. Tanggal 9 pagi, mudah-mudahan sistemnya sudah berubah ya menjadi SP2D online ya. Baru kita bisa transaksi kembali. Yang perlu diperhatikan apa? Mohon untuk hari Jumat tanggal 6 Februari tidak membuat SPP SPM sampai statusnya menjadi SIPD online. Jadi besok ya. Kalau misalnya besok pagi masih bikin nggak apa-apa. Besok pagi asal pagi-pagi langsung dikirim ke BPD, ke BPKD untuk dibuatkan SP2D. Jadi untuk hari Jumat besok kita mau bersihkan semua data SPM dan SP2D-nya. Semua SPM yang kita terima akan kita SP2D kan semua. Kemudian kita transfer semua di SIPD-nya sampai statusnya selesai menjadi transfer ya. Untuk besok hari Jumat. Rencananya kita mau tutup gasik hari Jumat ya, karena kita harus menyelesaikan sistemnya di SIPD sampai dengan sudah transfer di SP2D-nya, sampai bersih SIPD-nya. Kalau belum bersih nanti pas kita migrasi ke SP2D online nanti nyangkut data SP2D-nya, tidak bisa dicairkan. Seperti itu. Oke, sekian. Terima kasih, kita ke diskusi ya. Diskusi sebentar lah. Habis itu lanjut aktivitas seperti biasa. Oke, ada yang ditanyakan tentang penjelasan SP2D online? Silakan. Atau ini di luar SP2D online tentang SIPD nggak apa-apa. Mumpung kita ada Zoom. 1, 2, 3, nggak ada. Oh iya, untuk yang dihentikan ininya pembuatan itu SPP SPM ya. Untuk TBP lanjut aja nggak apa-apa, nggak ada masalah karena itu nggak validasi bank ya. Jadi nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya hari Sabtu Minggu mau bikin TBP nggak masalah. Tapi jangan bikin SPP SPM ya hari Sabtu Minggu ya. Karena sistemnya mau dimigrasi seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Mas Anto gimana? Nggak ada pertanyaan? Aman saja. Aman. Nggak apa? SIPD aman? Nggak ada masalah? Alhamdulillah aman, Alhamdulillah aman. Aman semua. User aman? Aman. Aman ya. Oke. Rekon pajak jangan lupa ya. Nanti sore saya list nih yang belum isi NTPN di kertas kerja. Tapi syaratnya harus Ya. ini ya. Syaratnya harus selesai LPJ dulu baru isi kertas kerjanya. Nanti kalau belum selesai udah ngisi kertas kerja ini datanya bergerak nanti. Oke, saya siapkan. Siap. Oke ya, nggak ada pertanyaan karena karyanya udah jelas. Nanti kalau ada pertanyaan boleh WA saya. Kalau nggak tahu nomornya cari aja di grup, pasti ada nama saya di grup-grup. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi pesannya tadi hari Jumat, Sabtu, Minggu itu jangan merekam SPP, SPM ya. Tapi untuk TBP nggak masalah, NPD TBP nggak masalah, STS, STBP nggak masalah karena itu tidak berkaitan dengan nomor rekening bank, nggak masalah ya. Seperti itu. Oh ya saya ada lupa. Untuk nanti yang SPM terlampir direkam ya. Nanti SPM terlampir hanya menggunakan satu nomor ya, nomor yang terlampir yang 10 digit itu. Itu untuk semua SPM terlampir pakai itu. Banknya Bank Jateng. Kemudian nomornya 10 digit harus pas, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Terus penerimanya terlampir, kepadanya terlampir, NPWP-nya NPWP bendahara. Nah, nanti untuk gaji terusan, honorarium, perjalanan dinas yang nomor rekeningnya lebih dari satu pakai rekening itu di SP2D online-nya ya. Kemudian kalau rekeningnya terlampir berarti ada lampirannya ya. Lampirannya sesuai dengan format yang kemarin sudah diberikan.
saat NAS kemarin ya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.